Madu. Penelitian ini mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam persepsi, tradisi kegiatan pelaksanaan tahlilan pada masyarakat, khususnya yang ada di Colomadu. Baik itu tahlilan bagi umat muslim yang terkena musibah berupa kematian maupun tahlilan pada acara-acara lainnya seperti akikah dan selamatan atau tasyukuran atas nikmat yang telah diterimanya. Secara lebih khususnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pelaksanaan tradisi tahlilan dalam masyarakat di daerah Colomadu dan juga untuk mengetahui nilai-nilai studi krisis ayat-ayat tahlilan dalam tafsir Al-Mizah karya Prof. Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Dari pembahasan ini ketahui bahwa persepsi tradisi tahlilan merupakan suatu kegiatan keagamaan yang terdapat dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di daerah Colomadu yang telah berakulturasi dengan budaya-budaya lokal sehingga terbentuklah kegiatan ini secara turun-temurun. Tradisi tahlilan dipahami secara umum oleh masyarakat adalah suatu aktivitas ibadah yang pahalanya diperuntukkan untuk orang muslim yang telah meninggal dunia dengan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir, salawat, dan doa. Terdapat kontroversi di kalangan ulama, ada yang menghukumi dengan makruh dan membid'ahkan, dikarenakan prevalensi perjamuan dihukumi dengan nihayah atau meratapi mayit dan berkumpulnya masyarakat pada acara tahlilan tersebut. Di antara ulamanya adalah Ibn Abdul Wahid Al-Siwashi, kemudian ada Abu Abdullah Al-Maghribi dan Al-Asyayyid Al-Bakri Abu Bakar Al-Dimyati. Sedangkan ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi, dan Ibnu Al-Qayyim. Dengan alasan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir dan doa adalah bermanfaat bagi yang hidup dan bagi yang mati, serta menghadiahkan pahala bacaan-bacaan tersebut sampai kepada si mayit. Nah, interpretasi Muhammad Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat tahlilan merupakan suatu penghormatan kepada orang-orang yang terlebih dahulu beriman dari mereka dan menghadiahkan pahala ibadah kepada orang lain adalah boleh dan tidak menyalahi agama. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mengingat dan menyebut keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta akan menimbulkan akhlakul karimah di dalam diri para pelaksana tahlilan tersebut. Nah, tapi di daerah Colomadu ini kan banyak sekali masyarakat yang mengikuti ajaran Muhammadiyah gitu ya Pak. Jadi tapi mereka kan di sini tuh banyak orang Muhammadiyah, tapi mereka itu tahlilan Pak. Sedangkan kan kalau di Muhammadiyah itu kan hukumnya kan kulu bid'atin dolalah gitu. Tapi masyarakat di sekitar sini itu mereka itu mengaku bahwa mereka Muhammadiyah, tapi mereka itu mengikuti kegiatan tahlilan juga gitu. Yeah. Muhammadiyah atau NU. Begitu. Mungkin sampai Muhammad Dinu. Muhammad Danu lah itu. Ya Pak, sampun. Muhammad Danu itu singkatan Muhammadiyah NU kali ya? Mbak. Betul. Lanjut. Soalan khilafiyah ya. Persoalan ya tentang kirim pahala sampai atau tidak itu termasuk khilafiyah. Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang dalam masalah-masalah akidah banyak dirujuk oleh media, terutama bertauhid. Itu menjadi rujukan orang-orang Muhammadiyah ya. Itu Ibnu Taimiyah. Taimiyah berpendapat bahwa mengirim pahala pada orang yang mati, bacaan Al-Quran kepada orang yang mati itu sampai persoalan khilafiyah, persoalan bid'ah. Persoalan khilafiyah. Jadi mana dia meyakini itu? Baik, dilanjutkan dulu.
Pak Aisyah yang belum. Aisyah. Mana Aisyah? Mbak Aisyah, Mas Hanif. Ya silakan. Mbak Aisyah dulu. Mikrofonnya belum dibuka tuh mikrofonnya. Baiklah, bismillah. Perkenalkan, saya Aisyah Novita Kisdayani. Di sini saya akan membahas sebuah mini riset yang mana berjudul Tradisi Larangan Memakan Kacang Panjang, Buncis, dan Tumbuhan Merambat saat pemakaman di sebuah desa kabupaten di Palembang, yaitu Desa Sungai Aur di Kecamatan Pedamaran di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang terkait masyarakat Pedamaran. Kecamatan Pedamaran merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Mayoritas penduduknya berasal dari satu rumpun. Jadi satu desa di sebuah Kabupaten Pedamaran itu satu rumpun semua. Adapun orang Jawa sedikit tetapi berasal dari Transmigran. Lalu di sebuah desa ini terdapat tradisi unik yang mana mereka dilarang memakan kacang panjang, buncis, serta seluruh tanaman yang panjang-panjang, lalu labu, dan juga tanaman merambat. Hal tersebut dipercaya apabila ada suatu keluarga atau masyarakat di desa setempat yang meninggal, maka apabila orang tersebut mengkonsumsi tanaman merambat itu, maka meninggalnya itu juga merambat gitu, Pak. Jadi kayak dipercaya kalau ada yang meninggal makan buncis, tanaman merambat, itu masyarakat sekitar tuh langsung panik kayak oke, saat ini kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan merambat dikarenakan kepercayaan mereka ajal itu akan merambat juga. Dan ini sangat kental sampai ada di sebuah daerah di Palembang, di kotanya, yang masih mengikuti hal-hal kayak gini sampai saat ini. Jadi bukan hanya di desa itu, tapi berasal dari desa tersebut, lalu sekarang sudah mulai merajalela di kota Palembang, dan kebanyakan masyarakat umum telah mempercayainya, sehingga di saat proses pemakaman, saya kurang paham untuk waktunya, jenjang waktunya berapa lama untuk dilarang mengkonsumsi makanan tersebut, tetapi itu dilarang. Lalu teman dekat saya di kampus itu omnya, pamannya, itu pernah menjadi korban dari hasil memakan tanaman merambat tersebut. Dan itu dipercayai. Begitu, Pak. Adapun faktor yang mempengaruhi ini dikarenakan masyarakat di Desa Sungai Aur ini masih minim terhadap agama, minim di pendidikan sekolah. Dan di Desa Sungai Aur ini yaitu desa pedalaman, yang mana desa tersebut berada di tengah rawa-rawa. Jadi apabila desa tersebut terkena sungai yang panjang, maka desa tersebut seperti tenggelam di danau, dan perumahannya pun rumahnya menggunakan rumah panggung kayu. Begitu, Pak. Sudah Mbak Aisyah atau masih ada tambahan? Sudah, Pak. Untuk tinjauan keagamaannya belum saya teliti lagi karena masih ini riset yang sangat detail. Belum detail, Pak. Baik, nanti ditambahkan itu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tinjauan Islamnya seperti apa, kemudian tanggapan atau respon umat Islam
yang memiliki pemahaman terhadap Quran Sunnah yang baik, langkah-langkah dakwahnya seperti apa misalnya gitu kan, itu perlu ada penjelasan tambahan. Berikutnya yang belum, siapa ya, Mas Hanif Ruhul Jihad, ya silakan. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo. Yuk, lanjutkan Mas Hanif. Tes, halo Pak. Yes. Ya. Oke. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu ini berasal dari daerah saya sendiri, di mana ini merupakan suatu kebiasaan yang ada di Majalengka. Ya, nama mini riset yang saya lakukan adalah tradisi nyiramkeun di Museum Talaga Manggung. Ya, jadi sedikit dijelaskan untuk mini riset yang saya lakukan ini. Dilakukan di daerah saya sendiri, lebih tepatnya untuk pelaksanaan ini sendiri itu dilaksanakan di Museum Talaga Manggung yang merupakan tempatnya itu hanya berjarak sekitar 100 kaki dari rumah saya. Jadi emang benar-benar ada di dekat rumah saya ini untuk daerah ini, untuk museum ini. Dan tradisi ini sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu nyiramkeun. Jadi kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia itu menyirami, ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda nyiramkeun. Jadi tradisi ini dilaksanakan setiap pertengahan bulan Safar, di mana di tahun ini sudah dilaksanakan sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Sekitar 2 minggu yang lalu sudah dilaksanakan, di mana tradisi nyiramkeun ini bertujuan untuk membersihkan benda-benda pusaka yang ada di Museum Talaga Manggung, di mana Museum Talaga Manggung ini merupakan peninggalan dari kerajaan Talaga Manggung yang ada di beberapa ratus abad sebelum Masehi, seperti itu. Nah, prosesi upacara ini dilaksanakan secara terbuka, jadi semua warga yang ada di sekitar Kecamatan Talaga ini bisa datang ke sini, termasuk juga pada kesempatan kemarin itu pertama kalinya diadakan lagi setelah sekian tahun karena pandemi, dan kemarin itu diadakan kembali pelaksanaan ini. Dan juga kemudian dan upacara ini juga dilaksanakan pada bulan Safar, dan juga untuk prosesinya itu diawali dengan kirab budaya yang ada di daerah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan prosesi nyiramkeun. Nah, untuk prosesi nyiramkeun ini sendiri itu berasal dari beberapa sumber mata air, di mana berasal dari 9 mata air yang ada di sekitar Talaga. Nah, kemudian ditinjau dari sudut pandang Islam, ini saya sudah meneliti beberapa hal terkait dengan tradisi ini, di mana dilihat dari tujuannya, tradisi ini merupakan bertujuan sebagai upaya menjaga dan melestarikan barang-barang peninggalan sejarah yang ada di sana. Jadi banyak sekali benda-benda bersejarah di sana yang dibersihkan dari di setiap tahunnya. Nah, namun ada yang menarik di tradisi nyiramkeun pada tahun ini, yaitu
di mana di sana itu ada salah satu patung apa ya, seperti mungkin patung Buddha mungkin ya, yang dipertunjukkan di situ gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan di situ adalah tradisi ini sebenarnya kan merupakan tradisi Islam sebenarnya gitu ya. Cuma memang di sini ada beberapa hal yang memang menurut saya keluar dari nilai Islam itu sendiri gitu. Beberapa hal di sini. Nah, kemudian ditinjau dari sudut pandang Islam, di sini saya melihat dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30, di mana potongan ayatnya berbunyi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, yang artinya dan kami telah menjadikan dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, pada tradisi ini itu dilakukan dengan mengambil 9 sumber mata air, di mana diyakini bahwa 9 sumber mata air ini dapat ada kelebihannya gitu, kelebihannya dibandingkan dengan yang lain gitu. Namun kalau dari ayat yang saya pelajari ini itu bertentangan gitu, karena dari yang saya pelajari dari tafsirnya bahwa pada hakikatnya semua air yang ada di bumi ini itu suci gitu. Entah itu air yang berasal dari air hujan, kemudian air yang ada di laut dan sebagainya. Pada hakikatnya semua air yang ada di dunia ini suci gitu. Jadi tidak ada bedanya air yang ada di Talaga gitu kan dengan air yang ada dengan air yang ada di Solo gitu kan, nggak ada bedanya. Makanya nah di sini saya menyimpulkan bahwa tradisi ini dikhawatirkan dapat keluar dari syariat karena terdapat pengkhususan, di mana pengkhususan ini mengambil sumber mata air. Nah, kemudian yang kedua adalah dari beberapa artikel yang saya baca bahwa pelaksanaan nyiramkeun ini, tradisi ini itu dilakukan secara berdesak-desakan gitu. Jadi air yang digunakan setelah proses nyiramkeun itu kemudian dibagikan kepada warga gitu, berdesak-desakan seperti itu. Nah, ini juga dikhawatirkan juga akan menjadi suatu hal kesyirikan gitu, karena ibaratnya di sini warga di daerah tersebut berebutan untuk mengambil air tersebut untuk mungkin ada lebih khasiatnya atau mungkin sejenisnya, sehingga warga berebutan gitu. Dan lebih jauh lagi dikhawatirkan ini juga akan menimbulkan bahaya gitu, karena kan di sini ada warga-warga yang berebut, berdesakan dan lain sebagainya kan. Sehingga saya menilai di sini ada kemudorotan dari perebutan air bekas tradisi ini gitu. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu. Lebih rincinya sudah saya buat dalam bentuk makalah mini riset berserta daftar pustakanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tinggal Mas Izan ya. Yang masuk. Mbak Yafisa, Pak. Ya? Mbak Yafisa belum. Oh, Yafisa belum. Ya, silakan Yafisa. Mas Izan, Mas Dems. Yang hari ini nggak masuk Demes sama siapa ya? Mas Izan. Mas Sekarang, Dems lamaran. Sekarang Yafisa dulu. Habis itu Izan, siap-siap Izan. Iya, Pak. Dhuwur dhewe atau dhuwur dhewe gitu ya. Iya, Pak. Silakan Yafisa. Ya, jadi di sini saya akan membahas di desa saya sendiri Judulnya dari mengenai apa? Pakai judul yang jelas. upacara pernikahan Ponjen. Ya, silakan lanjut. Lupa lagi dibuka.
Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa adat ponjen ini dilakukan pada adat pernikahan, yakni ponjen ini dilakukan untuk anak terakhir atau ragil di adat pernikahannya. Pada saat proses pernikahan ini di meja tamu itu disediakan adanya tempat, terus dikasih seperti kayak kain, tapi bentuknya kayak bendera, Pak. Terus di dalamnya itu diisiin beras kuning. Nanti kalau ada orang yang datang atau kondangan itu nanti ngasih uang atau ya seikhlasnya gitu loh, Pak. Nanti pada akhir acara atau setelah selamatan atau apa, itu tuh ada tumplek ponjen namanya, Pak. Nanti rebutan antara pengantin pria sama wanita itu. Terus nanti banyak-banyakan siapa yang mendapat yang kedapatan lebih banyak itu siapa. Lalu pada tidak hanya di keluarga perempuannya, nanti pada adat setelah pengantin itu pulang di rumah cowoknya, itu juga nanti adat tumplek ponjennya itu nanti dilakukan kembali. Di situ emang adatnya itu emang sudah kental banget, Pak. Jadi semua anak bontot atau anak terakhir itu harus ada adat ponjennya kayak gitu, ada tumplek ponjennya. Jadi semua orang yang kondangan itu harus seikhlasnya itu seperti nyumbang uang seikhlasnya, entah 2.000 atau berapa gitu, Pak. Memang tradisinya berbeda dari yang lain. Entah di daerah yang lain ada atau enggak, tapi kalau di saya memang seperti itu, Pak. Iya. Ini baru sampai sini, Pak, penelitiannya belum nyampe yang pendekatan Islamnya, Pak, belum, Pak. Ya, mini sekali ya. Mini banget ini. Setengah mini itu. Jadi harus dilengkapi ya. Oke, Pak. Dilengkapi. Izan gimana, Izan? Nggak ada mungkin, Pak. Silakan, Izan. Anjir. Yo, Izan, Sabtus. Bisanya, Pak, karena makalah saya ada di laptop dan kebetulan lagi di luar, Pak. Lagi di Sragen. Ceritakan dong. Alasan yang bagus. Jadi untuk mini research itu karena ini sifatnya mini dan untuk di daerah saya sendiri di Kartosura itu sedikit, Pak, yang seperti adat-adat yang mungkin yang menjadi kultur atau menjadi budaya di Kartosura sudah mulai sedikit, Pak. Judulnya apa judulnya? Untuk judulnya mungkin saya lebih ini, Pak, ke keraton, Pak, Keraton Kartosura, Pak. Jadi ada seperti kemarin lupa saya. Ada seperti saking dulunya itu. Riset muangel, Zan. Ada ini, Pak. Jadi kalau ini tentang ziarah kubur, Pak, tentang makam, Pak. Kalau di Keraton Kartosura ada kuburan-kuburan itu yang menjadi seperti disucikan gitu, Pak. Padahal kan ketika kita ziarah kubur kan secara Islam ya kita tentu bukan mendoakan bukan berdoa di kuburannya, tapi mendoakan untuk yang dikubur dan juga untuk diri kita sendiri gitu, Pak. Nah, kalau di Keraton Kartosura ada beberapa adat yang mungkin bisa dikatakan terlalu mensucikan kuburan-kuburan itu, Pak. Itu, Pak, karena masih mini jadi hanya luaran saja, Pak, yang saya teliti, Pak. Bagus. Ya, harus dilengkapi itu. Pak Samsul. Harus konkret ya, judulnya konkret, metodologinya seperti apa, permasalahannya apa. Nah, namanya riset ya, tetap ada unsur-unsurnya, meskipun itu mini riset ya. Jadi harus dipraktekkan metodologi riset yang sudah Anda pelajari ya waktu S1. Saya kira semuanya kan ini ya
sudah mempelajari itu semua. Berarti ini yang belum, tinggal Mas Demes sama Demes, hanya Demes. Tinggal Demes, Mas Demes. Kebetulan Demes ini Pak tadi bilang ke saya, ada acara Pak, mbaknya lamaran nih. Ya, betul. Ya. Berarti tinggal Demes saja ya, oke. Jadi Demes nanti yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan untuk perkuliahan yang akan datang, yaitu kajian tematik. Ada kajian tematik yang sifatnya individual, ada kajian tematik yang sifatnya kelompok. Nah, jadi ada yang makalah kelompok, ada yang makalah individual. Ini diawali dengan RPS, rencana pembelajaran semester, mata kuliah, pandangan dunia atau Islam atau worldview, dan konsep ilmu Islami, Islamic worldview and concept of knowledge. Ya. 3 SKS ini deskripsinya bisa dibaca nanti ya. Pendekatan yang kita pakai ada pendekatan taksil, taswir, tarsyid, tatwir, dan tangzir. Penyajian mata kuliah seperti yang sudah kita laksanakan, ada ceramah, ada presentasi, peragaan, ada seminar kelas, dan tugas-tugas. Ya. Tugas-tugas diantaranya sudah kita laksanakan, mini riset, ya. Itu sudah gabungan, ada tugas, ada presentasi. Meskipun ada banyak yang perlu disempurnakan ya, jadi harus ditulis secara sistematis. Temuan-temuan semuanya ditulis dengan sistematis, termasuk ada unsur action risetnya ya. Action riset artinya langkah-langkah apa yang dilakukan untuk membenahi worldview masyarakat yang dipandang kurang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itu deskripsi umumnya. Capaian pembelajarannya ini bisa dibaca sendiri. Capaian pembelajaran perkuliahannya juga ya ini memasuki wilayah CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini sebenarnya sudah ada yang format baru, tapi kita pakai yang lama, yang lebih komplit ya. Karena yang baru itu tidak ada ininya, tidak ada apanya. Deskripsinya. Nah ini kemudian materinya di bagian-bagian akhir sudah berkaitan dengan kependidikan. Nah kita langsung ke ini apa namanya pembagian tema. Ya. Pembagian tema. Itu nanti tanggalnya diisi sendiri nih. Nanti kita isi ya. Yang pertama sudah kita lakukan yang lalu, hari ini yang kedua, berarti ini tanggal 24. Yang akan datang bulan Oktober, itu sudah mulai presentasi ya. Dimulai dari Yavisa, jadi harus bikin makalah. Syukur bisa dilengkapi dengan PPT. PPT hukumnya sunnah muakkad. Yang wajib makalahnya, menyusun format makalah lengkap, ada footnote-nya, ada pustakanya, ya, dengan standar karya ilmiah. Nah, kemudian PPT untuk
agar di dalam mempresentasikan lebih komunikatif itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Sangat dianjurkan ya. Pakai PPT, baik nanti kuliahnya daring ataupun luring, kita akan kuliahnya pada dasarnya luring atau offline di kelas ya. Hari ini karena saya tadi ada beberapa kegiatan, kita gantikan dengan online karena kalau offline terlalu memakan waktu pindah-pindah tempatnya saya. Nah, ini topik yang pertama, konsep Tuhan yang intinya adalah tauhid, di mana itu menjadi landasan utama dari Islamic worldview. Tapi kita juga mengkaji bagaimana konsep ketuhanan agama-agama yang lain supaya kita tahu benang merah perbedaan konsep ketuhanan dalam Islam dan di agama-agama yang lain. Tentu dalam konsep ketuhanan antara kita, dinul Islam, agama kita yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar, agama wahyu Allah, dihadapkan dan konsep ketuhanan agama-agama di luar Islam, itu hubungannya tentu antara hak dan batil ya, antara hak dan batil. Sehingga kita berlaku di satu sisi la ikraha fiddin, di sisi lain adalah lakum dinukum waliyadin. Tapi di situ ada konsep toleransi dan hubungan antar agama. Dari tauhid sampai toleransi ya. Nanti Mbak Yafisa. Kemudian yang kedua, konsep wahyu dan kenabian dan implikasinya terhadap worldview Islam atau Islamic worldview atau pandangan dunia. Termasuk di dalamnya implikasi terhadap konsep ilmu. Dulu sudah saya sampaikan di pertemuan pertama di kelas itu, kalau pandangan Islam, ibu ilmu, mother of science adalah agama. Ad-din adalah ummul ilmi. Tapi kalau konsep barat, sekuler, filsafat adalah mother of science. Jadi al-falsafatu ummul ilmi wal ma'rifah, kira-kira gitu ya. Kalau dalam Islam, ad-din ummul ilmi wal ma'rifah. Sehingga di dalam kitab itu khasiyah usul al-salasah disebutkan idza atlaqal ilm fal muradu bihi al-ulum asy-syar'iyyah. Jadi kalau disebut ilmu pada dasarnya ya ilmu-ilmu syar'i, ilmu agama. Artinya seluruh ilmu yang kita pelajari sebenarnya ilmu agama, baik itu ilmu-ilmu teknis kehidupan itu ya semuanya harus sebagai bagian dari pengamalan agama kita, sebagai bagian dari ibadah. Kemudian konsep agama dan makna Islam, agama dan dinul Islam. Islam sebagai satu-satunya agama wahyu yang benar dan final. Islam sebagai agama sekaligus peradaban. Ustaz Taufik Baraja saya kira sangat kompeten untuk menjelaskan ini nanti. Kemudian berikutnya hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Tadi sudah disebutkan di dalam konsep barat, ibu ilmu adalah filsafat. Sehingga agama seolah-olah di luar ilmu. Atau agak maju dikit, agama adalah bagian dari ilmu, bagian dari budaya. Itu konsep sekuler begitu. Nah, kalau dalam Islam bagaimana hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan? Ya, karena tadi idza atlaqal ilm wal muradu bihi al-ulum asy-syar'iyyah, maka ibu dari segala ilmu adalah agama.
Jadi agama, wahyu, kalam Allah menjadi sumber utama dari ilmu pengetahuan. Tidak ada yang menyebut misalnya sumber ilmu itu ada yang at-tariqah al-mubashirah, ada at-tariqah ghairu mubashirah. At-tariqah al-mubashirah itu penyampaian ilmu dari Allah yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada kita, yaitu melalui wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Tapi ada at-tariqah ghairu mubashirah melalui penciptaan alam semesta dan pemberian potensi berpikir dengan akal pikiran dan hati nurani yang dimiliki oleh setiap jiwa manusia. Sehingga kemampuan akal pikiran merespon ciptaan-ciptaan Allah, menganalisisnya, berkembanglah jadi ilmu pengetahuan. Manusia melihat tumbuh-tumbuhan, lahir ilmu biologi tumbuhan. Manusia melihat binatang, lahirlah ilmu biologi binatang. Seterusnya dan seterusnya. Melihat fenomena manusia dari segi gejala-gejala kejiwaannya, lahir psikologi. Melihat manusia dari hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bersama, lahir sosiologi. Hubungan antar manusia dalam konteks ekonomi, dalam konteks bisnis, memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain, lahir ilmu ekonomi, dan seterusnya. Ada antropologi dan seterusnya. Itu ada at-tariqah al-mubashirah wa at-tariqah al-ghairu mubashirah. Nah, maka kemudian ilmu menjadi ada spesifikasi, bukan pemisahan agama dan ilmu umum, tapi itu hanya spesialisasi saja. Orang yang menekuni ilmu-ilmu syariah dalam Al-Quran disebut sebagai atau yatafaqqahuna fiddin, mutafaqqih atau fuqaha, yatafaqqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi itu kalau orang ahli ini ahli itu adalah spesifikasi, tetapi setiap orang dalam Islam ilmu dasar yang harus dimiliki adalah ilmu agama. Jadi tidak boleh orang Islam tidak memiliki ilmu agama, pasti harus memiliki ilmu agama, baru nanti dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan kecenderungan dan spesifikasi. Berikutnya sudah masuk kepada konsep-konsep ilmu yang lebih mendalam. Ada konsep filsafat ilmu, perspektif Islam dan Barat secara umum. Konsep spesifik, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bagaimana ontologi ilmu dalam Islam? Supaya jelas kita bandingkan antara Islam dan Barat. Epistemologi juga gitu, aksiologi juga gitu. Di dalam aksiologi ada unsur-unsur yang sangat penting, yaitu etika dan estetika. Etika dan estetika. Ini pembagian saya buat urut absen saja, tapi kalau mau tukar tema silahkan, tapi lapor ya. Misalnya saya ingin tema yang ini, untuk asal yang diajak bertukar itu bisa, mau, monggo silahkan. Jadi ini tolong coret-coretannya dihilangin ya. Jadi pembagian ini boleh dirubah. Misalnya Pak Salamun, saya ingin tema yang lain, boleh tukaran sama siapa gitu ya. Tuh sampai topik yang ke-14 itu adalah
kajian tematik individual. Nah, berikutnya sisanya ada 15, 16, 17, 18. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 melanjutkan yang 14, yaitu implementasi islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam dalam penyusunan kurikulum madrasah atau sekolah agama. Sekolah agama yang dimaksud di sini adalah sekolah spesialisasi ilmu-ilmu agama. Ada yang menyebut ilmu-ilmu agama di sini adalah ilmul ghayah. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan keduniaan yang kita sebut ilmu-ilmu umum itu sebagai ilmul wasail. Ilmul wasail ekonomi itu wasail, sosiologi wasail, politik itu wasail. Tapi kalau al-ulum ad-diniyah itu adalah ulumul ghayah, ilmu yang berkaitan dengan tujuan hidup utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka wasail harus mengarah menuju kepada ghayah gitu. Jadi sekolah umum adalah sekolah ilmu-ilmu wasail, sekolah agama adalah sekolah ilmu-ilmu ghayah. Kira-kira begitu. Kemudian kelompok 2 itu implementasi islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Jadi ada istilah islamisasi, ada istilah pengilmuan Islam. Islamisasi itu istilah-istilah yang dimunculkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian diperkuat oleh Nagib Al-Atas, dan tokoh-tokoh yang lain. Ada Umar siapa ya? Lupa. Ya, ada tokoh-tokoh yang lain yang tergabung di dalam, terutama di dalam Triple IT, dan kalau di Malaysia ada ISTEC, ya, di Indonesia ada INSIS gitu ya, dan sebagainya. Itu islamisasi. Kemudian Pak Kunto Wijoyo menggunakan istilah paradigma Islam dan pengilmuan Islam. Kalau paradigma Islam itu sebenarnya mirip dengan islamisasi ilmu atau mirip dengan worldview Islam sebenarnya. Paradigma Islam itu model Islam, model ilmu Islami, kira-kira begitu. Bagaimana sih sosiologi Islam, bagaimana sih ekonomi Islam, itulah paradigma Islam yang digagas oleh Pak Kunto. Tapi bagaimana pengilmuan Islam? Jadi prinsip-prinsip ekonomi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu belum terstruktur dalam metodologi ilmu, maka harus distrukturkan. Ya. Kemudian terjadilah pengilmuan Islam mulai para ahli fikih, ya, ada fikih muamalah, fikih ibadah, ya, fikih ibadah, fikih muamalah, ahwal sahsyiah dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk proses pengilmuan Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam Quran dan Sunnah disusun dengan struktur ilmu. Itulah pengilmuan Islam, itu model pemikiran Pak Kunto Wijoyo. Artinya pengilmuan Islam dan islamisasi ilmu itu dua jalur yang bisa saling bertemu dan saling menguatkan, gitu ya. Bukan untuk saling dipertentangkan. Nah, maka kemudian ketika dalam pengembangan pendidikan, ada mungkin dalam konteks penyusunan kurikulum, kita bagi saja langsung penyusunan kurikulum kalau di sekolah yang khusus agama seperti apa? Islamisasi dan pengilmuan Islam. Ya, walaupun sekolah khusus agama pasti harus mempelajari ilmu-ilmu al-wasail, karena Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan itu, ya.
Kemudian yang kedua, penyusunan kurikulum di sekolah umum. Karena ada islamisasi dan pengilmuan Islam, maka sekolah umum pun juga mengkaji agama, kan begitu, kira-kira arahnya begitu. Kemudian kelompok 3, kalau kelompoknya ini monggo juga mau dikocok lagi, ya, monggo lah. Tapi kalau tetap itu saya kira nggak apa-apa ya. Implementasi islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam dalam penyusunan buku ajar PAI. PAI itu kalau di sekolah umum ya namanya pendidikan agama Islam gitu saja. Tapi kalau di sekolah agama PAI kan dipecah-pecah, ada tafsir, ada fikih, ada akidah, ilmu kalam, ada akhlak dan tasawuf, ada sejarah peradaban Islam, dan seterusnya, meskipun tetap ada ilmu-ilmu atau mata pelajaran sebagai ilmu wasail atau ilmu umum itu. Kemudian penyusunan buku ajar untuk ilmu-ilmu sosial dan kealaman. Ini jadikan satu saja, ilmu-ilmu sosial dan kealaman. IPS dan IPA, kira-kira gitu. Kira-kira visi Islamnya seperti apa? Kemudian yang tema terakhir, kelompok 4, yaitu implementasi pengilmuan Islam dan islamisasi ilmu dalam pengembangan metode dan strategi pembelajaran. Jadi berbagai macam metode, berbagai macam strategi pembelajaran yang disusun oleh banyak ahli, mana-mana yang perlu, yang tidak sesuai, dan mana-mana yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga seorang aktivis dan ahli pendidikan Islam harus mencoba berusaha menyusun metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kira-kira begitu maksudnya. Ini untuk kelompoknya Mas Hanif Ruhul Jihad, Pak Salamun, dan Demes Ilham. Jadi itu mulai pertemuan yang akan datang. Yang akan datang itu tanggal Pak, permisi Pak. Ya. Nama Aisyah belum masuk dalam kelompok. Apa belum? Belum Pak. Belum Pak. Oh iya ya. Masukkan kelompok 1, beres deh. Ya Pak, betul Pak. Kenapa kok betul? Masuk kelompok 1 berarti ya Pak? Temennya cewek-cewek. Ya udah, putri semua kelompok pertama. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Royoan. Ya? Satu kelompok orang 5. Ya, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Nggak apa-apa, ben gayeng. Ya. Jadi itu pertemuan yang akan datang tanggal 22 Oktober, benar ya? Ya, karena harusnya tanggal 8, tapi tanggal 8 itu kan tanggal merah, libur 12 Rabiul Awal, hari Maulid Nabi. Itu libur nasional, kita libur. Ini punya sana. Langsung masuk nanti tanggal 22. Jadi ini ada waktu cukup lama. Monggo disiapkan makalahnya dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin.
supaya bisa optimal ya. Nanti Mbak Yafisa, Konia, Pak Taufik, Pak Oke. Terus sekalian yang berikutnya disusun sekalian ya. Kan ini kan yang akan datang berarti tanggal 22 Oktober. Berarti yang November. Ya, berikutnya sudah November. 5 November sebelum muktamar. Ya. Berikutnya lagi sudah setelah muktamar. Jadi ini Oktober, November, Desember itu 1 bulan sekali masuk. Karena ya ada Maulid Nabi, kemudian ada muktamar ya. Kemudian yang dari Desember ada 3 kali masuk Desember ya. Desember dan terakhir adalah tanggal 31 Desember. 31 Desember tidak tanggal merah, jadi dari terakhir di tahun 2022. Kita masih masuk di hari terakhir tahun 2022. Baru tanggal 1 itu libur tahun baru 2023. Itu ya. Jadi kalau ada yang ingin mau tukar tema, silakan dengan individu yang bersangkutan, tapi nanti diberitahukan, dilaporkan di grup. Oh, saya pindah ini tema ini gitu ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita cukupkan pertemuan kita. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah Demes ya. Demes itu izin apa enggak dia? Izin. Kurang tahu, Pak. Ya. Mas Izan yang tahu. Gimana Mas Izan? Izin enggak? Mas Izan. Izin, Tat. Oh, izin. Ya, baik. Dari kemarin sudah bilang itu mau ada lamaran itu. Ya. Ya, baik. Dianggap izin itu saja. Jadi pertemuan pertama komplit 14, pertemuan kedua ini ada yang izin 1 yaitu Mas Demes. Yang lain alhamdulillah bisa masuk. Meskipun izin tadi terlambat masuknya. Kemudian tugas Anda untuk menyempurnakan apa yang sudah dipresentasikan tadi, kembali dengan sistematis standar karya ilmiah, kemudian ada unsur pandangan keislamannya gitu ya, sehingga tulisan Anda menjadi tulisan yang sangat baik untuk dibaca, nyaman dibaca juga, tapi ada manfaatnya ketika dipelajari oleh orang lain. Baik itu yang bersifat budaya dan tradisi seperti yang ada di Ogan Ilir, di mana tadi Mondosio di Karanganyar, ataupun yang lain-lainnya. Ada yang slup-slupan di mana tadi. Ya, saya kira itu kita cukupkan ya pertemuan untuk hari ini. Masih ada waktu untuk menyempurnakan, jadi kita tidak habiskan waktunya di kelas Zoom ini. Waktunya sisanya adalah untuk antum menyempurnakan hasil mini risetnya menjadi sebuah karya tulis yang sistematis.
sekalian untuk menyiapkan kajian tematik yang akan datang. Saya kira begitu ya. Kita akhiri bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.